Siap, Dev. Oke, mulai 3, 2, 1. Pertama-tama, salam pembuka kami ucapkan untuk kekhususan sebagai dosen pengampu dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kehidupan komunitas bentos di hidrothermal vent. Next. Dan ini anggota kelompok kami, anggota penyusun dari presentasi kami dari tugas yang diberikan. Ada Adrevi Cepa Muhammad dengan NIM 12923.085, Nazwa Nurul Fatima 12923.086, dan saya sendiri David Franz Windesi 12923.107, ada Katlea Selvaraski 12923.111, Sahra Nafisa Maulida 12923.114, dan Yelevia Robong Langi 12923.117. Next. Berikut adalah daftar isi yang akan mengarahkan kita untuk mengetahui bagaimana kehidupan komunitas bentos di hidrothermal vent. Dimulai dari pengertian, lokasi, suhu air yang ada di sana, bahkan kondisi maupun adaptasi ekstrim yang dilakukan oleh makhluk hidup yang berada di sana. Dan ada komponen-komponen utama komunitas bentos, struktur-struktur trophis, dan peran energi dan signifikan ekologis yang ada di daerah komunitas hidrothermal vent. Next. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Nazwa 12923.086. Apa sih komunitas bentos hydrothermal vent itu? Komunitas bentos di hydrothermal vent adalah ekosistem unik yang berkembang di dasar laut, khususnya di sekitar ventilasi hidrotermal. Ventilasi ini mengeluarkan air panas yang mengandung senyawa kimia seperti hidrogen sulfida atau H2S dan metana. Nah, nantinya si hidrogen sulfida atau H2S ini dia akan meningkatkan eh, produktivitas primer di dasar perairan itu, gitu. Kondisi ekstrim, ciri khas di hydrothermal vent itu dia memiliki kondisi ekstrim dengan tekanan tinggi, kegelapannya total, dan suhu panas yang ada di hydrothermal vent itu menciptakan habitat yang mendukung kehidupan spesifik dengan adaptasi luar biasa. Selanjutnya, ini ada video yang memperlihatkan asap panas di daerah hidrothermal vent. Oke, selanjutnya eh, lokasi hidrothermal vent. Biasanya hidrothermal vent itu ditemukan di dekat aktivitas vulkanik, terutama di punggung tengah samudra. Kedalamannya cukup dalam di 3.000 meter dan beberapa juga ditemukan di perairan dangkal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Katlea. Oke, sekarang dilanjutkan oleh saya, Katrian Selvaraski, 1292311. Di hidrothermal vent itu, suhunya berkisar antara 5 sampai 100 derajat Celcius dengan pancaran asap hitam yang dapat mencapai suhu hingga 400 derajat Celcius. Selain itu, pancaran hitam mengandung senyawa hidrogen sulfida dan mineral lainnya yang berkontribusi pada produktivitas ekosistem. Next. Kemudian, gimana sih kondisi di hidrothermal vent itu? Di hidrothermal vent itu kondisinya tekanan tinggi karena hidrothermal vent berada di kedalaman laut. Juga ketersediaan oksigen yang terbatas. Next. Kemudian di hidrothermal vent juga ada senyawa toksik, yaitu gas beracun seperti sulfur dioksida dan karbon monoksida yang dapat ditemukan dalam konsentrasi tinggi, tetapi beberapa organisme telah beradaptasi untuk memanfaatkannya. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Zea. Untuk adaptasi biologis, contohnya yang pertama ada bakteri kemosintetik. Bakteri ini menggunakan senyawa kimia seperti H2S untuk menghasilkan energi melalui proses kemosintesis. Bakteri ini juga berfungsi sebagai produsen primer dalam ekosistem ini dan penyedia makanan bagi organisme lain. Oke, next.
Selanjutnya ada simbiosis endosimbiotik. Contoh utamanya adalah cacing tabung atau Riftia passiflora yang hidup bersimbiosis dengan bakteri kemosintetik dalam tubuhnya. Bakteri ini menyediakan nutrisi bagi cacing, sedangkan cacing menyediakan senyawa organik dan tempat tinggal bagi bakteri. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Olivia Robong-Langi, dengan NIM 129231117. Komponen utama komunitas bentos, yaitu cacing tabung, Reptilia passiflora. Organisme ini dapat tumbuh hingga beberapa meter dan memiliki sistem adaptasi untuk bertahan hidup tanpa mulut atau usus. Lalu berikutnya ada krustasea, itu termasuk udang dan kepiting yang memanfaatkan plankton dan bahan organik lainnya sebagai sumber makanan. Lalu ada kerang putih besar, memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim dan memanfaatkan simbiosis dengan mikroorganisme. Next. Lalu berikutnya adalah struktur dari komunitas ini, yaitu struktur trofisnya, yaitu pertama produsen primer, di mana bakteri kemosintetik membentuk dasar rantai makanan dan menjadi sumber energi bagi organisme lain. Lalu ada konsumen primer dan sekunder. Herbivore seperti cacing tabung dan krustasea berfungsi sebagai konsumen primer, sementara itu detritivore menguraikan partikel organik yang jatuh ke dasar laut dan mendukung siklus nutrisi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adrevi Cepa. Baik, untuk materi selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, saya Drevi Cepa Muhammad, 129230085. Materi selanjutnya kita akan membahas peran energetik. Yang pertama, sumber nutrisi, yang dimana nutrien berasal dari batuan induk dan pelapis sedimen yang terlarut dalam air panas dari ven. Yang kedua, produktivitas tinggi. Konsentrasi tinggi nutrien dari fluida hidrotermal mendorong produktivitas biologis yang signifikan, sehingga menjadikan area sekitar ven sangat subur bagi kehidupan. Next. Kemudian di materi yang terakhir ada signifikansi ekologis. Yang pertama, peran dalam rantai makanan. Komunitas bentos mendukung rantai makanan laut dalam menyediakan sumber energi bagi berbagai spesies. Kemudian yang kedua, adaptasi revolusioner, yang dimana menunjukkan suatu kehidupan dapat beradaptasi dengan kondisi ekstrim dan memberikan wawasan tentang potensi kehidupan di lingkungan lain. Mungkin sekian materi-materi yang dapat kami jelaskan mengenai komunitas bentos di hydrothermal vent, maka didapatlah kesimpulannya yang akan dijelaskan oleh teman saya yakni Dev. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah menjelaskan mengenai kehidupan di hydrothermal vents. Menarik sekali, bisa dibilang kehidupan di komunitas hydrothermal vents ini sangat unik. Mengapa unik? Karena mereka hidup di lokasi yang sangat-sangat ekstrim. Komunitas bentos di hydrothermal vents menunjukkan bagaimana kehidupan mampu berkembang di kehidupan ekstrim dengan adaptasi yang sangat-sangat luar biasa. Kalau mau dibilang, hydrothermal vents itu seperti celah di dasar laut, di mana air dia akan masuk ke dalam celah kerak bumi dan keluar setelah dipanaskan oleh magma. Dan kita bisa tahu bahwa panasnya ketika terdekat dengan magma itu sangat panas sekali. Namun, ternyata masih ada makhluk hidup yang masih bisa hidup di sekitar sana. Dengan kemosintesis sebagai dasar rantai makanan, organisme seperti bakteri kemosintetik, cacing tabung, dan kerang hidup berdampingan dengan simbiosis yang unik, memanfaatkan senyawa kimia dari pancaran ven sebagai sumber energi. Inilah yang terbilang mengapa kehidupan di sana sangat unik. Karena dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita tahu bahwa sumber energi tumbuhan itu semua berasal daripada fotosintesis. Namun di dalam komunitas hydrothermal vents, di sana mereka bukan menggunakan fotosintesis, melainkan sumber energi yang ada di sana mereka tidak menggunakan cahaya matahari sebagai gantinya. Organisme di hydrothermal vents bergantung pada kemosintesis. Proses ini dilakukan oleh bakteri dan archaea yang mengoksidasi senyawa kimia seperti hidrogen sulfida untuk menghasilkan energi. Ekosistem ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang keanekaragaman hayati di laut tetapi juga memberikan wawasan tentang potensi kehidupan di luar bumi dan aplikasi bioteknologi dari mikroorganisme
Tremofil. Studi tentang komunitas ini membuktikan bahwa kehidupan memiliki daya adaptasi yang sangat menakjubkan, bahkan pada lingkungan yang tidak ramah. Demikian presentasi yang kami dapat bagikan bahwa kehidupan, menarik sekali, memang sangat-sangat unik, kehidupan harus bisa beradaptasi bahkan di lingkungan yang sangat-sangat tidak ramah. Berikut merupakan daftar pustaka atau daftar pustaka yang kami ambil atau sebagai sumber referensi dari slide-slide yang kami atau materi yang kami bawakan. Sekian dari kami. Sekali lagi kami ucapkan dari kelompok 5. Terima kasih.